Ya, pertama-tama saya bersama rohaniawan Gereja GKI Puri Marina, ya ada Pak Yakub dan keluarga, dan juga Pak Didik dan istri, yang sebentar lagi juga akan bertambah 1 jiwa keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Tanggal 6 Januari nanti istri dari Pak Didik akan melahirkan. Kita doakan, kita dukung Bapak Ibu Saudara, supaya semua proses bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Dan juga ada kami, sekeluarga kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya. Terus kemudian sore ini saya lihat ada keluarga dari Ibu Claire dan Pak Agus ya. Kita berikan tepuk tangan, selamat datang Pak. Ya, mungkin bisa berkunjung berulang kali. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Saya bilang tadi pagi kan kami ada persekutuan rumah tangga di rumahnya Ibu Lora. Ya. Ibu Lora, oh enggak datang ya. Oh ada, nah iya. Nah terus ada teman-teman, ada kerabat, saya bilang ayo nanti sore rame-rame ke gereja, saya bilang gitu. Wah ya wajahnya agak gimana gitu ya. Saya bilang enggak usah takut kalau diajakin ke gereja itu bukan untuk dijadikan jemaat gereja itu ya. Gereja adalah rumah Tuhan, Tuhan kita bersama-sama, amin Bapak Ibu. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara mau datang beribadah, ya, di gereja manapun, semua tempat saya percaya pasti terbuka, amin. Yang terpenting satu aja Bapak Ibu Saudara, firman yang harus kita dengar adalah firman yang membuat kita semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, amin. Ya. Gereja Bapak Ibu Saudara tugasnya bukan membuat jemaatnya mengenal pendetanya, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ada jemaat, kamu ngerti enggak makanan kesukaannya Pak Yakub? Wah, ya, gereja bukan untuk itu Bapak Ibu Saudara. Gereja untuk membuat jemaat lebih mengenal Yesus. Amin. Ya. Karena itu hamba-hamba Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara tugasnya juga satu, kalau berkhotbah adalah harus Bapak Ibu Saudara membuat jemaat bisa mengenal Yesus lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Petrus berkata di akhir zaman nanti Bapak Ibu ya, ini kan kita sudah mendekati akhir zaman nih. Tanda-tanda sudah jelas Bapak Ibu Saudara ya. Saya selalu ingatkan yang paling mudah Bapak Ibu ya, ibu-ibu semua kan tahu harga emas naik terus Bapak Ibu Saudara ya, bahkan akhir tahun naik lagi kemarin. Sekalipun ya naik turun tapi naik terus. Nah, Bapak Ibu, ini bukan pertanda yang bagus. Ini pertanda bahwa dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Orang pada ketakutan sehingga mereka menyimpan kekayaannya sekarang di emas Bapak Ibu Saudara. Tapi saya katakan minggu kemarin ya, kita tidak perlu khawatir dan takut seperti kebanyakan mereka, sebab kita punya emas yang lebih dahsyat daripada emas dunia ini. Amin. Siapa nama emas kita? Emas Yesus. Kasih tahu kiri kanannya, katakan kamu punya emas Yesus, jangan khawatir ya Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berpikir ketika mereka punya emas lebih banyak, hidup mereka akan lebih aman Bapak Ibu Saudara. Salah. Emas bisa hilang dari kita, rumah bisa hanyut, mobil bisa rusak, harta kekayaan bisa hilang, jabatan bisa diturunkan seketika. Tapi kalau kita punya emas Yesus Bapak Ibu Saudara, jangan Mas Vincent, jangan Mas Yakub, jangan Mas Didi. Ini mas-mas yang bisa mengecewakan Anda juga. Tapi kalau Anda punya emas Yesus, dia tidak pernah mengecewakan saudara. Amin. Ya. Di tahun 2026, fokuskan, pusatkan perhatian kita hanya kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Amin. Ibu-ibu jangan fokus kepada emas bojomu ya. Jangan. Mas bojo bisa mengecewakan kita. Amin. Ya. Mas bojo bisa meninggalkan kita. Adik-adikku yang masih muda, jangan fokuskan kepada pacarmu. Pacar bisa meninggalkan kamu ya. Tapi yuk semua kita fokus kepada satu pribadi yang namanya Yesus ya. Petrus berkata dengan tegas, bagaimana kita bisa kuat menghadapi akhir zaman? Hanya satu cara saja, bertumbuh di dalam kasih karunia. Katakan kasih karunia ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara di dalam kasih karunia? Ada yang bisa bantu jawab? Nanti hadiahnya saya kasih sate 1 porsi dan ronde 1 mangkok. Ada yang bisa jawab? Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa kuat
di tengah-tengah akhir zaman ini Bapak Ibu, yaitu Petrus berkata bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bagaimana caranya bertumbuh? Harus semakin mendengar tentang kasih karunia. Amin. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah seorang pribadi. Kasih karunia itu bukan doktrin. Kasih karunia bukan pengajaran. Kasih karunia adalah seorang pribadi. Namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus. Yohanes 1 berkata, hukum Taurat diberikan oleh Musa, Bapak Ibu Saudara. Loh Pak, hukum Taurat bukan diberikan oleh Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara. Ceritanya bagaimana hukum Taurat itu bisa diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ya saya sedikit cerita. Sebenarnya perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu kan dicatat 40 tahun, betul Bapak Ibu Saudara? Tapi di dalam 40 tahun itu dibagi dua masa. Masa pertama 2 tahun, masa kedua 38 tahun. Nah selama 2 tahun pertama Bapak Ibu Saudara mereka keluar dari Mesir, Tuhan itu sayang sekali sama mereka. Mereka bersungut-sungut, Tuhan kasih makan. Mereka haus, mereka marah, Tuhan kasih mereka minum. Tuhan tidak pernah memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan mereka. Ya. Dulu saya berkhotbah gini, kalau Anda bersungut-sungut, Anda melawan Tuhan. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ternyata saya tahu cerita sebenarnya mereka bersungut-sungut pun Tuhan tidak pernah menghukum bangsa Israel. Coba Anda cek selama 2 tahun pertama mereka keluar dari Mesir, mereka enggak pernah dihukum Tuhan. Tidak ada satupun dari bangsa Israel yang mati pada waktu itu. Tapi ketika mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Kades Barnea, di 2 tahun terakhir masuk ke tahun 38 tahun yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, disitulah mereka ngomong sama Musa. Musa, nanti kalau kamu ketemu Tuhan, kasih tahu Tuhan. Sampaikan semua perintah-perintahmu, maka kami akan melakukannya. Waduh Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel berpikir bahwa 2 tahun pertama Tuhan memberkati mereka itu karena kebaikan mereka. Karena perbuatan mereka. Karena usaha mereka. Sehingga mereka dengan berani berkata, Musa kasih tahu Tuhan, sampaikan semua firman-Mu, kami akan melakukannya. Sejak itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang apa? Mulai hari ini taruh batas antara gunungku dengan mereka. Dan barang siapa orang yang melewati gunung ini, mereka semua akan mati. Bapak Ibu Saudara. Dan selama 38 tahun terakhir banyak yang mati, banyak yang meninggal, semuanya gagal. Bapak Ibu Saudara, bahkan Musa pun gagal. Yang terbaik di antara bangsa Israel yang dipilih Tuhan namanya Musa gagal. Tapi kita bersyukur setelah Yesus datang di perjanjian yang baru, yang terburuk di antara murid Yesus namanya siapa? Petrus, menyangkal Yesus 3 kali, justru Tuhan angkat menjadi alat kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita hidup di bawah perjanjian yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara, sehingga ketidaksetiaan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kelemahan dan kegagalan kita tidak pernah bisa menggagalkan berkat-berkat Tuhan atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara, di awal tahun 2026 ada satu kalimat yang muncul dalam hati saya, pujilah Tuhan. Amin. Mari kita katakan sama-sama, pujilah Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak loh orang yang memasuki tahun 2026 dengan puji-pujian sorak-sorai kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin sepanjang tahun 2025 mereka mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk, hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Sehingga ketika mereka masuk ke tahun 2026 mereka berpikir, masa iya sih tahun depan menjadi tahun yang lebih baik? Ya. Mereka enggak yakin Bapak Ibu Saudara. Mungkin di awal tahun 2025 mereka percaya, wah Pak Pendeta bilang percaya saja masuki tahun 2025 dengan Tuhan. Maka kamu akan melihat tahun-tahun depan menjadi tahun yang spektakuler. Begitu mereka jalani tahun 2025 ternyata tidak seindah kata-kata Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara sekali lagi jangan pegang omongan manusia. Amin. Pegang janji firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika mereka mengalami hal-hal yang sulit di tahun 2025 ini membuat mereka tidak lagi yakin memasuki tahun 2026. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sore hari ini
Tetap percaya bahwa Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Amin. Sekalipun di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Namun dalam perjalanan hidup Anda di bumi ini belum selesai. Dan Tuhan masih terus bekerja dalam hidupmu. Amin. Tuhan masih percaya bahwa Dia sanggup menyelesaikan cerita hidup kita sampai akhir. Berakhir dengan happy ending. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan menghakimi cerita hidupmu hanya karena tahun kemarin. Hanya karena tahun 2024. Hanya karena kemarin tanggal 31 Anda mengalami masalah yang sulit. Bapak Ibu tahu semalam ya, kami ini pakai mobil kemarin kan kami pulang ke Cepu, tengok kubur orang tua, lalu langsung balik Bapak Ibu Saudara. Mobilnya aman-aman aja, tapi begitu sampai Semarang, semalam kami pakai, tiba-tiba temperaturnya naik tinggi, gitu. Mobil itu kayak tank, rok. Ternyata temperaturnya naik, kami berhenti, kami matiin, Anda tahu jalannya itu kayak siput. Jalan sedikit berhenti 5 menit, jalan sedikit berhenti 5 menit. Karena kalau dipaksakan, waduh Bapak Ibu Saudara, ini sudah bisa rusak parah. Lalu saya telepon bengkel yang kita kenal, dia bilang langsung aja masukin ke rumah gitu. Lalu kami masukkan ke bengkel Bapak Ibu Saudara, saya berpikir ya, ada apa ini, mau tutup tahun ya, mau muter-muter enggak jadi, ya akhirnya di gereja saja Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya telepon, ternyata selang di bawah mobil itu pecah. Jadi kemarin waktu kita isi air udah penuh kosong lagi. Lalu kita dengar suara krocok. Oh, ternyata di bawah mobil itu bocor airnya. Waduh. Nah, ternyata ganti selang dan biayanya sangat kecil sekali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pujilah Tuhan di tahun 2026, ingatkan dirimu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin, saya minta tolong bisa ditampilkan. Nah, pujilah Tuhan hai jiwaku, Bapak Ibu Saudara, dan janganlah lupakan kebaikannya. Saya akan awali dengan kalimat ini, Mazmur 65 ayat 12. Mari kita baca sama-sama ayat pertama kita di awal tahun 2026. 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan memahkotai tahun-tahun kita dengan apa saudaraku? Kebaikannya. Karena itulah di setiap awal tahun mari kita puji kebaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kata memahkotai itu ditulis dengan kata-kata mengelilingi Bapak Ibu Saudara. Memagari. Anda mesti tahu hari-hari ini bahwa setiap tahun hidupmu yang Anda masuki, yang Anda jalani termasuk di tahun 2026, Tuhan mengelilingi tahun 2026 dengan kebaikannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengelilingi tahun kita dengan kebaikannya. Bahkan jejak-jejak Tuhan itu mengeluarkan lemak bagi kita. Kata lemak itu berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita itu bisa berhasil, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita percaya di tahun 2026, tahun ini tahun yang dikelilingi oleh Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Ya. Kata memahkotai, mengelilingi ini dicatat sama seperti ketika Bapak Ibu Saudara ada hamba Tuhan yang namanya Elisa, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu dia punya pembantu. Pagi-pagi pembantunya buka mata, dia lihat jendela, Bapak Ibu Saudara kaget, waduh. Lalu pembantu ini lari kepada Elisa. Dia bangunkan, Tuhan bangun gitu. Elisa bangun lalu Elisa tanya, ada apa? Coba Tuhan lihat, di sekitar rumah kita dikelilingi oleh banyak tentara musuh. Mereka mengelilingi kita semua dengan pasukan berkuda, tentara bersenjatakan lengkap. Pembantu ini ketakutan Bapak Ibu Saudara. Lalu Elisa berdoa, Tuhan buka kiranya mata pembantu saya. Dan ketika Elisa berdoa selesai Bapak Ibu Saudara, mata bujangnya ini, mata pembantunya kaget. Di tempat yang sama dia tetap melihat musuh mengelilingi, tapi ada barisan baru yang mengelilingi musuh mereka, yaitu tentara malaikat surga mengelilingi rumah Elisa dan pembantunya. Bapak Ibu Saudara, hari ini percayalah Tuhan mengelilingi setiap hari di sepanjang tahun 2026
dengan kebaikannya. Amin. Ya. Dan jejak-jejak Tuhan artinya apa? Setiap langkah kita ini kan ngikutin gembala kita. Ya. Jejak-jejak gembala kita itu mengeluarkan sesuatu yang baik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, kebaikan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Nah, inilah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu ditulis dalam satu huruf, yaitu huruf He. Katakan sama-sama He. Ya. Kalau Anda panggil teman, He, gitu ya. Itu artinya kasih karunia dalam bahasa Ibrani ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ya khotbahnya seringkali banyak ngajarin jemaat supaya jemaat itu pinter ya, sesuai firman Tuhan. Enggak cuma dengar, percaya tapi enggak ngerti kenapa kita harus percaya. Nah, kebaikan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan He. He itu artinya kasih karunia, huruf kelima dalam bahasa Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara, He ini melambangkan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Nama Tuhan kita itu YHVH, Yod, He, Vav, He. Yod itu tangan, He kasih karunia, Vav itu paku. Tahun ini adalah tahun paku Bapak Ibu Saudara, tahun kaitan di Israel ya. Tahun 5786 ya, itu berbicara tentang tahun paku di Israel. Kenapa kita harus condong atau berdoa atau melihat kepada kiblat ya, kiblatnya kepada Israel, karena dari situlah juru selamat kita datang. Amin. Alkitab Alkitab berkata berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem dan Israel. Itu ada di Alkitab Bapak Ibu ya. Makanya setiap tahun baru Israel saya mesti khotbah di sini. Ya, saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Nah, tahun ini mereka masuk dalam tahun Vav, tahun kait. Yod He Vav He. Tangan kasih karunia, Vav itu paku, He kasih karunia. Anda tahu nama Tuhan di dalam Yahweh, Yod He Vav He itu artinya tangan kasih karunia terpaku oleh kasih karunia. Siapa dia? Yesus. Jadi kalau orang mau berdebat Yesus itu Tuhan atau enggak, kalau dia enggak mau terima bahasa Ibrani enggak bisa. Yesus itulah Tuhan kita yang yang sudah dikenalkan sejak dari Abraham dan leluhur kita yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah, hey, ya, hey, ya, coba tepuk kiri kananmu katakan hey, gitu ya. Artinya kasih karunia buat kamu. Nah, ya. Jadi kalau jemaat GPM dipanggil hey gitu, jangan marah. Ha he dua jeneng kok diceluk ha he ya. Itu artinya kasih karunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda itu adalah kesayangan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan membeli saudara dan saya tidak dengan uang yang fana dari dunia ini. Dia membeli kita, membayar kita. Alkitab berkata lunas harganya. Dengan apa saudaraku? Darahnya. Anda bisa membayangkan betapa berharganya hidup Anda di mata Tuhan. Betapa mulianya saudara di pemandangan Tuhan. Sehingga dia membayar kita, membeli kita dengan darahnya sendiri Bapak Ibu Saudara. Anda itulah kesayangan Tuhan. Amin. Anda kasih karunia-Nya Tuhan. Karena ada Yesus di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita adalah orang-orang berdosa. Alkitab berkata kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Yesus telah datang bagi kita. Kemarin hari Natal kita rayakan. Hari ini Anda semua adalah kesayangan Tuhan. Amin. Anda tahu kapan Abram dan Sarah punya anak? Ketika namanya ditambahkan He, Ha di dalam kehidupan Abram. Abram jadi Abraham, Sarah jadi Sarah. Anda tahu Abram jadi Abraham? Abraham itu artinya bapak segala bangsa. Sarah itu artinya kapten, tapi begitu ditambahkan H, Sarah artinya berubah jadi princess atau ratu. Makanya Sarah ketika belum ditambahkan huruf H, dia suka ngatur-ngatur suaminya. Jadi bapak-bapak kalau kalau istrimu, pacarmu suka ngatur-ngatur, Bapak Ibu Saudara jangan marah-marah, enggak akan menyelesaikan masalah. Bawa dia ke tempat ini supaya dia mendengar kasih karunia lebih banyak. Dan kasih karunia itu akan membentuk hidupnya seperti Tuhan menciptakan wanita sebagai princess yang lemah lembut. Amin. Ya. Waktu Sarah belum diberikan huruf H, dia bilang apa? Hai suamiku, Tuhan bilang katanya kamu punya anak. Mana?
kamu nggak punya anak. Sekarang hamili pembantu kita. Abraham nurut, siap. Ya. Lahirlah yang namanya Ismail, ya kan? Yang sekarang jadi masalah sampai hari ini. Nah, tapi ketika Sarah terima huruf H menjadi Sarah, waktu Abraham bilang, nanti kalau kamu ketemu raja yang jahat itu ditanya, apakah kamu, dan aku mengenalkan kamu sebagai adikku, kamu jawab, ya. Sarah bilang apa? Siap tuanku. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ya. Biarkan kasih karunia memenuhi setiap kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau istrimu punya kelemahan, suamimu punya kelemahan, bukan bagian kita untuk memperbaiki. Biarkan Tuhan yang memperbaiki hidupnya. Amin. Loh kok enggak ada amin? Waduh Pak, kapan bare gitu? Ora sabar wis rak betah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Anda menikmati kasih karunia lebih banyak, maka kasih karunia itu yang akan memperbaiki hidup Anda masing-masing. Sebab hidup kita itu yang menciptakan siapa? Tuhan. Amin. Ya. Kalau hidup kita ada masalah berarti dibawa ke bengkelnya. Bengkelnya di mana? Ya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi bengkel untuk sesuatu yang memang punyanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Akan stres kita. Amin. Mitsubishi dibawa ke Toyota misalnya. Nasmoko ya bingung mereka Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Yang paling bagus bawa ke bengkel yang sesuai yang menciptakan. Istrimu, anakmu, suamimu itu punya Tuhan. Dia yang menciptakan, serahkan, kembalikan dia kepada Tuhan. Amin orang tua, kalau anak-anakmu sulit diatur, anak-anakmu gak bisa diomongin, bukan bagian kita marah-marah sampai sakit hati, bocah ngerti kayak cilik disusoni, you know? Ya kurang lebih kayak gitulah Bapak Ibu Saudara, sekalipun saya pria ya kan, tapi kadang kan ibu-ibu gitu ya. Cuman dikongkon ngene gak gelem nurut, kongkon ngono gak gelem nurut. Nah anaknya juga mikir, lah aku ini loh wis gede. Aku sudah besar, ya kan? Aku punya pemikiran sendiri. Papa mama itu, ayah ibu itu kolot, ya kan? Ini zamannya internet, halo gitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, terjadi perbedaan. Bapak Ibu serahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Amin. Di awal tahun ini serahkan semuanya kepada Tuhan. Bisnismu, suamimu, istrimu, gerejamu, pendetamu, ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Pendetone angel dikandani, serahkan sama Tuhan, amin. Kalau masih diserahkan sama Tuhan gak bisa berubah-berubah, laporkan. Kalau saya nggak bisa dikandani, laporkan Pak Yakub. Kalau Pak Yakub ya gak bisa dikandani, laporkan Bu Foni. Bercanda ya, bercanda. Ya, kalau Pak Didi gak bisa dikandani, laporkan Bu Anyoy aja ya. Nurut semua, sekuat-kuatnya pria, kalau sudah ketemu yang namanya istri, ya, dia langsung siap, Mak. Amin. Siapa tadi yang amin? Ya. Aduh, gak apa-apa, berbahagialah istri-istri ya. Anda punya suami yang bisa mengaminkan kalimat saya tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hey, huruf kelima. Ya. Artinya kasih karunia, grace. Unmerited favor, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat kebaikan Tuhan apa yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, masuk di tahun 2026, masuk dengan kita mengingat, merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan. Jangan renungkan masalahmu, jangan ingat-ingat kegagalanmu, jangan ingat-ingat masalahmu Bapak Ibu Saudara. Jangan ingat-ingat orang-orang yang sudah melukaimu, jangan ingat-ingat sang mantan. Ingatlah Mas kita, Yesus Kristus namanya, amin. Ya, jangan ingat-ingat janji Pak Pendeta, jangan ingat-ingat manusia, ingat-ingat Yesus Bapak Ibu Saudara. Jangan lupakan kebaikan Yesus. Kalau di tahun 2025 ada di antara saudara yang mengalami banyak masalah Bapak Ibu Saudara, dan saya mau beritahukan kalau Anda ada hari ini, berarti kebaikan Tuhanlah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Yuk tepuk-tepuk dadanya, katakan dilus-lus sampai kita tenang. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, kalau di tahun 2026 nanti Anda mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk, ingat ayat pertama kita di tahun ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku.
jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Ya. Kebaikan Tuhan, ya. Kasih karunia Tuhan. Saya akan berikan ada 5 kebaikan Tuhan sesuai dengan namanya He, huruf kelima. Ada 5. Saya ambil dari Mazmur 103 ayat 4. Ada berapa Bapak Ibu Saudara kebaikan Tuhan? Ada 5 yang harus kita pegang, yang harus kita renungkan di sepanjang tahun 2026. Mazmur 103 ayat 4 ya, ayat berikutnya. Tadi kan kita ayat 2, nah ayat 4. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang pertama. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan yang pertama yang tidak bisa kita lupakan adalah Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari lubang kubur. Amin. Dan hari ini karena kita percaya Yesus, tempat kita bukan di lubang kubur selama-lamanya, tapi kita disiapkan tempat di surga bersama dengan Bapa. Amin Bapak Ibu. Ya, sehingga kita tidak ada yang takut dengan kematian. Amin. Ya. Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan Bapak Ibu Saudara. Hidupnya benar-benar bebas, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran sedikit apapun Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan yang pertama, kebaikan Tuhan yang pertama yang harus Anda ingat adalah Dia telah menyelamatkan saudara dari lubang kubur. Amin. Sehingga hari ini tidak ada kematian yang bisa menyentuh kehidupan Anda di segala aspek hidupmu. Amin. Anda tidak akan mengalami kematian Bapak Ibu Saudara di keuanganmu, di bisnismu, dalam pernikahanmu dan lain-lain. Karena Dia sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari kematian. Hari ini yang Anda peroleh adalah kehidupan dan berkat. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit sekarang nanti mati aku, mati aku, mati aku. Jangan diganti Bapak Ibu Saudara. Ya, apa? Hidup aku, hidup aku. Ya, diberkati aku, diganti. Pokoknya kalau Anda mengalami masalah jangan mati aku, jangan. Ya. Aku orang yang diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya selalu pakai kalimat ini untuk, bukan saya Bapak Ibu Saudara, tapi saya diberikan hikmat Tuhan. Banyak kasus Tuhan menyelamatkan pernikahan orang-orang di sekitar kami hanya melalui kalimat ini. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan yang tidak pernah bisa kita ukur dengan apapun, yang tidak pernah kita bisa bayar dengan apapun adalah keselamatan yang Dia telah berikan bagi kita melalui darahnya. Amin. Itu hal yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ditanya, kamu percaya Tuhan baik? Percaya. Apa kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Jangan dijawab, oh ya karena saya sehat sampai hari ini. Oh karena doa-doa saya didengar oleh Tuhan. Oh karena anak-anak saya punya pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, itu benar kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan yang paling utama dan tidak bisa hilang dari hidup kita adalah keselamatan yang Dia berikan dari atas kayu salib. Amin. Iblis bisa mengganggu kita, mengintimidasi kita. Dengan cara apa? Dia pakai kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Mana katanya Tuhan Yesus sayang kamu, lihat kamu diputuskan pacarmu. Ya kan? Kamu sudah berdoa toh supaya pacaranmu diselamatkan, mana hasilnya? Malah kamu diputuskan. Lalu iblis datang lagi, mana katanya kamu orang tua yang disayang Tuhan. Lihat anak-anakmu. Enggak sebaik kan anak-anak saudaramu itu yang di sana, yang di kota sana, coba perhatikan. Yang paling buruk hidup siapa? Anakmu kan? Keluargamu kan? Lalu kita berpikir, iya ya. Salah apa saya di hadapan Tuhan? Dosa apa saya di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menitik beratkan kebaikan Tuhan hanya karena Tuhan dengar doamu, hanya karena keadaanmu baik-baik, karena keadaan anakmu baik-baik, itu semua bisa dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Amin. Satu-satunya yang iblis tidak bisa sentuh kebaikan Tuhan bagi kita adalah Dia tidak bisa menggagalkan salib Yesus bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kebaikan Tuhan bagi kita adalah Dia memahkotai kita dengan
kasih setia dan rahmat-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia mengelilingi hidup kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya dan anugerah-Nya. Makanya kita bisa berkata perjalanan hidupku beruntung. Amin. Orang pinter kalah sama orang bejo, ya kan? Nah, orang pinter kalah sama orang beruntung. Jangan paksa anakmu menjadi orang pinter, Bapak Ibu Saudara, bisa stres. Tapi kasih tahu mereka bahwa kamu adalah orang-orang yang beruntung, nak. Amin. Kok enggak ada yang amin? Amin, Bapak Ibu Saudara. Banyak penelitian membuktikan, bukan berarti kita enggak boleh jadi orang pinter. Kalau anak Anda pinter, bersukacitalah. Amin. Anak saya juga pinter sekali, Bapak Ibu Saudara. No ya kan, sombong kan. Enggak apa-apalah sekali-sekali. Iya, pinter anak kami ini, Bapak Ibu Saudara. Papanya belum bisa baca bahasa Mandarin. Dia baca satu teks HVS itu tulisan Mandarin semua. Dia baca di depan gurunya tanpa pegang teks, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ini anak-anak sekarang luar biasa. Saya pikir anak saya yang pinter, ternyata banyak anak teman saya pinter semua, termasuk anak jemaat. Amin. Iya, tergantung bagaimana orang tua melihatnya. Anak saudara, anak-anak yang pinter. Amin. Tapi di atas daripada jadi anak pinter, beritahukan, nak kamu dikasih Tuhan, itu lebih penting. Amin. Kalau anak pinter, dia bergantung kepada kepintarannya. Satu kali kepintarannya tidak cukup untuk menyelamatkan dia bisa stres. Ajari anak-anak kita sejak dini untuk percaya bahwa Tuhan sayang sama dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu anak-anakmu, bahkan ketika dia jatuh, ketika dia gagal, jangan sampai mereka enggak berani cerita sama orang tuanya karena di pikirannya pasti aku dimarahin, pasti aku dihukum, pasti aku dipukuli, pasti ada punishment, hukuman untuk kesalahanku. Bapak Ibu Saudara, jangan. Mulai hari ini orang tua, awali tahun 2026 dengan peluk anak-anakmu. Katakan, nak, kami mengasihi kamu seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Amin. Amin Bapak Ibu. Supaya mereka memiliki rasa aman kepada orang tuanya. Mereka bisa merasakan Kristus melalui kita orang tuanya. Amin Bapak Ibu. Ya. Suami istri, peluk istrimu, peluk suamimu, katakan, sayangku, aku mengasihi kamu dengan kasih Kristus yang telah mengasihi aku. Amin. Iya. Kasih Kristus itu apa Bapak Ibu Saudara? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Amin. Ya. Itu kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama dia menebus kita, yang kedua dia mengelilingi tahun hidup kita dengan kasih setianya dan rahmatnya. Anda beruntung dalam segala sesuatu, di sepanjang tahun 2026 tidak ada yang terlalu sulit bagi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang bersama Yesus lakukan perkara, yuk sama-sama. Yesus, tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yang percaya katakan, Yesus Allah Juru Selamat umat manusia. Yesus, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Amin. Kalau Dia memerintah atas hidupmu, yang Anda terima adalah damai sejahtera selamanya. Amin. Tapi kalau uang yang memerintah dalam hidupmu, yang ada adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Anda mau pilih Yesus atau Anda mau pilih Mamon? Saya percaya kita semua pilih Mas Yesus. Amin. Ya. Saya berdoa kita bisa punya lagu Mas Yesus, lagu Jawa.
Yang senyum-senyum, ya saya berdoa Tuhan kasih hikmat untuk menciptakannya. Ya, kita punya banyak lagu loh diciptakan oleh jemaat, bagus-bagus sekali. Ya, saya request Bu Elsa, Pak Peter, sama Pak Didi, ciptakan lagu Jawa, Mas Yesus. Ya, bagus. Anda jangan pengen mas-mas dunia ini, amin. Itu membuat kita silau. Tapi Mas Yesus membuat kita terpesona. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, loh sebentar. Nah ini harusnya yang pertama Bapak Ibu Saudara. Nah ini saya lupa mindahkan slide. Oke kita duluan dulu. Jadi yang ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan kelima ini. Dia memuaskan hasratmu. Atau dia memuaskan kebutuhanmu Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan atau hasrat? Hasrat. Apa itu hasrat? Keinginan. Beritahu kiri kananmu katakan dia memuaskan keinginanmu. Ya. Bapak Ibu Saudara banyak orang berbicara Tuhan itu akan menjawab doa yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan pernah berdoa untuk keinginan. Saya tanya, tunjukkan ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ayatnya berkata, Tuhan memuaskan keinginanmu. Amin. Saya bisa bahas ini lebih panjang Bapak Ibu Saudara, tapi nanti akan ada satu waktu kita akan bahas hal ini ya. Yang paling penting Anda ingat aja si bungsu dan si sulung. Dua anak yang dikisahkan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Anak bungsu yang nakal ini dia minta kepada bapaknya. Apa Bapak Ibu? Keinginannya. Keinginannya apa? Dia pengen harta warisan papanya diberikan supaya hasratnya yang salah ini, kebiasaannya yang buruk ini bisa dipuaskan. Sama bapaknya diberikan atau tidak Bapak Ibu? Diberikan. Saya beritahukan, sebegitu besarnya cinta Bapak di surga bagi kita. Kita orang tua nggak bisa meniru dia, betul? Betul Bapak Ibu? Nggak bisa. Ayat ini bukan untuk kita lakukan, tapi ayat ini kisah si bungsu dan si sulung hanya untuk menunjukkan betapa besarnya cinta Bapa di surga kepada kita. Sampai bahkan permintaanmu yang untuk memuaskan hasratmu yang salah pun dia memberikan. Tapi kita orang tua di dunia nggak bisa. Makanya Alkitab berkata, kalau orang tua ayah yang jahat di dunia tahu memberi yang baik, apalagi Bapakmu yang di surga. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan memuaskan keinginan kita dengan kebaikan. Di tahun 2026 Tuhan akan memuaskan saudara semua dengan kebaikannya. Amin. Ya. Sudah ada 3 kebaikan Tuhan yang saya sampaikan. Yang keempat, masa mudamu akan menjadi baru. Sama-sama lebih keras, 2, 3. Masa mudamu akan menjadi baru. Seperti apa? Burung Raja Wali. Bapak Ibu saudara tahu, burung Raja Wali semakin bertambah usia semakin dia terbang tinggi. Penglihatannya tidak pernah menjadi kabur dan buram. Dia semakin tinggi, semakin naik tinggi. Anda tahu musuh Raja Wali itu adalah burung gagak. Burung gagak ini seringkali mengganggu Raja Wali terbang. Dia mencolok di atas tubuh burung gagak, di atas tubuh burung Raja Wali, lalu burung gagak ini matok-matokin burung Raja Wali dari atasnya. Anda tahu burung Raja Wali cara membalasnya bagaimana? Anda tahu Bapak Ibu? Burung Raja Wali ini terus terbang semakin tinggi, setinggi-tingginya sampai di satu titik udara itu tinggal sedikit, hanya burung Raja Wali yang bisa bertahan di sana dan burung gagak itu jatuh dengan sendirinya. Bapak Ibu, kalau Anda menghadapi orang-orang yang tidak baik sepanjang tahun ini, jangan pedulikan dia, jangan lihat dia, tetap lihat Yesus, terbang setinggi-tingginya bersama dengan Yesus. Maka mereka akan pergi dan sirna dengan sendirinya. Amin. Ya, gak usah diurusi. Ayo beritahu kiri kanannya, wes gak usah diurusi. Ya, gak usah diurusi. Siapa itu? Si Vincent. Ya, gak usah diurusi. Yang diurusi Mas Yesus saja. Amin. Ya. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita gak usah diurusi, biarkan saja. Yang penting kita fokus Yesus, dengan sendirinya semuanya akan selesai.
Bapak Ibu Saudara, nah yang saya akan sampaikan yang pertama dan yang kedua, kebaikan Tuhan. Yang pertama, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Amin. Coba katakan sama-sama, Tuhan mengampuni segala kesalahanku. Amin. Bapak Ibu, ini harusnya bisa menjadi kabar baik buat kita yang mendengarkannya. Ya. Khotbah tentang pengampunan dosa ini harus sering diberitakan di gereja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Semakin banyak orang tidak lagi melihat pentingnya dosanya diampuni. Bapak Ibu Saudara, dosa itu sangat mengerikan sekali. Dosa itu merusak, menghancurkan. Makanya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang pertama adalah Dia mengampuni segala dosamu, kesalahanmu. Amin. Segalanya, semuanya, dulu, sekarang dan yang akan datang, semua dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni. Amin. Bahkan sekalipun kita masih bisa mengingat-ingat kesalahan kita, Dia sudah melupakannya. Berkat Tuhan yang kedua, Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Yuk katakan bersama-sama, Tuhan menyembuhkan segala penyakitku. Nah Bapak Ibu saya. Jadi ada 5 berkat Tuhan yang saya bagikan di awal tahun 2026. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Segala kebaikannya ada berapa? 5. Yang pertama, Dia mengampuni segala kesalahan kita. Yang kedua, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Yang ketiga, Dia menebus kita dari lubang kubur, kematian. Yang keempat, apa Bapak Ibu Saudara? Dia memahkotai kita dengan kebaikannya. Yang kelima Bapak Ibu, ini saya bantu, saya juga lupa. Yang kelima, Dia memuaskan hasratmu sehingga masa mudamu. Loh Pak, kok enggak ada masa tuamu? Ya, kok masa muda? Karena di hadapan Tuhan semua kita terlihat muda. Amin. Amin ibu-ibu. Ya, kabar baik. Saya tadi salaman sama jemaat. Halo Koko, tambah ganteng, tambah awet muda. Waduh, saya bisa melayang-layang katanya. Ya, saya kalau ketemu sama oma-oma saya bilang, tante tambah cantik, diberkati Tuhan. Wah, Bapak Ibu Saudara, suami-suami, ya kasih tahu istrimu kalau kita mau irit bedak dan make up dan lain-lain, cukup dengan Anda perkatakan setiap pagi, Mam, kamu tambah cantik sekali, kamu awet muda, kamu diberkati Tuhan. Ya, nanti dia tersenyum, senyumnya itu akan memperbarui Bapak Ibu Saudara. Sel-sel di dalam tubuhnya tiba-tiba bisa berubah menjadi awet muda, ya kan, mulai senyum-senyum ibu-ibu kan. Ya, nanti kalau sudah dia lihat di cermin, iya ya aku tambah cantik ya, enggak perlu bedak-bedakan lagi, sudah. Ya. Di hadapan Tuhan semua ibu-ibu di tempat ini tidak peduli usia Anda berapa, Anda tetap muda. Amin. Seperti Sarah semakin bertambah usia semakin cantik, semakin mempesona. Amin. Yang laki-laki juga demikian, semakin Anda bertambah usia semakin kelihatan tambah ganteng, tambah kuat, perkasa. Amin. Ya. Bapak Ibu, ingatlah 5 kebaikan Tuhan. Yang pertama Dia mengampuni kesalahan kita. Yang kedua Dia menyembuhkan. Anda tahu orang yang sakit-sakitan biasanya dia punya banyak salah yang belum diselesaikan. Hari ini saya berdoa, Anda terima kabar baik ini. Semua kesalahanmu sudah diampuni. Amin. Hari ini semua sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Anda pulang sebagai orang-orang yang sudah sehat. Anda pulang sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Tidak ada lagi ikatan-ikatan masa lalu. Kalau orang tuamu, tetanggamu, temanmu pernah memberikan label-label, kamu ini gini. Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Setiap kali Anda melakukan kesalahan di tahun ini, ingat bahwa Dia sudah mengampuni segala kesalahanmu. Orang tua, jangan ingat-ingat kesalahan anakmu. Amin. Ini yang paling sulit. Mertua-mertua, ya weh, pendeta ini ngomong apa weh. Siapa ini yang mertua-mertua di sini? Mertua-mertua, jangan ingat-ingat kesalahan menantumu. Yang amin kok baru sini, yang sini? Mertua-mertua, coba angkat tangan mertua-mertua. Iya, semua punya menantu ya.
Jangan ingat-ingat kesalahan menantumu. Kok sini terus ya? Ini kita perlu doakan tumpang tangan ini sebelah sini ya. Kita nanti angkat tangan untuk para mertua. Enggak. Ya. Orang tua jangan ingat-ingat kesalahan anakmu. Anak-anak, masuklah tahun 2026 dengan kehidupan yang baru. Jangan ingat-ingat kesalahan papa mamamu. Amin. Ya. Kita sebagai anak, kita masih punya orang tua. Jangan pernah berkata, aku kok ini karena papa mama aku dulu kayak gitu. Jangan. Ya. Jangan ingat-ingat kesalahan mereka. Tapi ingatlah segala kebaikanmu. Karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahanmu. Dan dia sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Di mana ada pengampunan dosa, di situ pasti terjadi kesembuhan. Amin. Makanya setiap kali Yesus ketemu orang sakit, apa yang dia katakan? Dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu jangan bawa-bawa lagi sakit hati. Amin. Kalau Anda mau awet muda, lepaskan. Kalau Anda mau diberkati, lepaskan. Kalau Anda mau disembuhkan, lepaskan. Di mana ada pengampunan dosa, di situ pasti ada kesembuhan terjadi. Makanya kenapa kita selalu makan perjamuan kudus, karena di dalam perjamuan kudus ini kita selalu ingat bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Coba tepuk kiri kananmu, kalau itu anakmu, istrimu, suamimu, katakan aku mengasihimu. Ya. Aku mengasihimu, kalau itu saudaramu, keluargamu, kerabatmu. Amin. Katakan peluk mereka, aku mengasihimu. Yang ketiga, dia sudah menyelamatkan kita dari kematian. Hari ini, tahun ini Anda hanya menikmati kehidupan, berkat, kebaikan. Amin. Yang keempat, dia memahkotai kita dengan keberuntungan, kebaikan. Yang kelima, dia akan memuaskan. Amin. Memuaskan, waduh pokoknya benar-benar full, melimpah. Kita akan tutup tahun 2026 dengan sukacita yang besar bersama Tuhan. Dan kita semua akan berkata, sebab Tuhan baik. Amin. Bapak Ibu, itu yang saya mau bagikan. Nah Bapak Ibu, hari ini sebenarnya kita itu harusnya bersaksi. Ya. Saya pengen tiap awal tahun, biasanya gereja-gereja dulu kan kalau awal tahun isinya kesaksian. Oh mau kesaksian? Hah? Siapa? Loh, sini Pak, maju Pak. Ya, kita berikan tepuk tangan. Biasanya orang bersaksi itu untuk yang baik. Waduh, ini kameramen jangan ingat-ingat kesalahan Bapak Edi hari ini. Ya. Sebab kesalahannya hari ini sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda berangkat dengan 5 berkat, Anda akan menikmati hubungan antara jemaat, hubungan antara keluarga, hubungan antara suami istri menjadi hubungan yang sangat menyenangkan. Amin. Ya. Ayo Pak. 2 menit 3 menit saja Pak. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tadi berangkat dari rumah jam 3. Saya mau nganter pesanan Ibu Meling tahu 10 biji. Sampai di Suratmo itu ada jalan belokan gini. Depannya apa ya, situlah. Itu saya mau nyebrang. Dari atas tuh banter sekali. Dia kena roda saya depan. Motor. Dia jatuh. Dia semaput. Tuhan Yesus. Saya yang gelengsaran sama ibu. Ibu kena aspal. Tuh, aduh gimana. Bar itu terus saya Tuhan Yesus sudah menolong saya. Amin. Ya. Saya enggak apa-apa, saya terus berdiri. Situ mbak-mbak itu semaput ketinggian sama Hondanya. Hondanya itu udah besar. Saya kira saya angkat gini aja berat sekali. Dia ketinggian, terus sini keluarkan darah dikit. Enggak bangun-bangun. Terus anak-anak situ ada yang kenal sama saya. Pak Edi, kenapa Pak? Bapak itu dari nyebrang gini udah pelan-pelan sekali loh. Kok dia dari sini atas. Jerojokan
Suratmo itu. Jadi pertelon depannya apa? Indomaret itu. Depannya Indomaret persis. Dia enggak bangun-bangun. Puji Tuhan. Saya sangat lengking. Ya, udah Pak, diangkat aja. Istri saya udah enggak kuat. Dia jatuh dia terus dipopong sama orang-orang banyak lah. Saya tahu, wah saya mau tujuan, mau nganter tahu ini jadi batal. Terus istri saya suruh nelpon Bu Meli, Bu ini di depan apa Indomaret Pak Edi tabrakan sama Honda sama Honda gitu. Puji Tuhan saya tuh. Wah ini kalau enggak mujizat dari Tuhan Yesus. Pas pukul ini saya mau menghadiri tutupan tahun ini bukaan tahun 26 ini. Puji Tuhan ini saya masih terus saya minta air dari dua untuk istri saya satu sama orang itu satu. Kita enggak bangun-bangun. Wah, ini apa? Meninggal saya kira itu. Wah, puji Tuhan kita enggak ini. Enggak terus, Pak, tolong Pak. Terus bangun ke ketip-ketip. Wah, puji Tuhan dia enggak apa-apa. Ya aku saya wah sudah ya takut ya gimana, tapi saya masih pedoman kalau saya itu masih punya Tuhan Yesus. Amin. Ya puji Tuhan ini dari kesaksian saya tadi jam 3:30 hari ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya cari kenapa, karena Pak Edi dan istri ini biasanya datangnya gasik sekali ya. Ibadah belum mulai sudah datang, nyapuin, bersihin. Kok enggak datang-datang ya, baru denger ini ada ngalami musibah. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa lagi yang mau bersaksi? Ayo. Jangan malu-malu, jangan ditahan-tahan. Ayo. Ya sambil menunggu, saya mau bersaksi sama istri dan anak. Ya, mana ini? Istri dan Cleon. Yang mau nyanyi dia, tapi saya bersaksi dulu. Bapak Ibu, jadi kami mau menyaksikan bahwa di sepanjang tahun 2025 ya itu menjadi tahun yang penuh warna ya. Tahun yang mungkin bagi kami itu cukup sulit ya. Sampai ya kalau saya boleh jujur, yang ada di pikiran kami itu yang penting ibadah itu jalan lancar aja sudah ya. Sementara mikir jemaat, mikir pelayanan, ya mikir pergumulan yang lain. Ya sangat menyita sekali tahun ini. Nah, yang saya mau saksikan kalau kami bisa melihat Tuhan bekerja memelihara menjaga gereja ini, saya mau beritahukan Bapak Ibu Saudara, saya mau jujur dan terbuka di hadapan saudara. Itu semua karena Tuhan Yesus yang mengasihi gereja ini. Amin. Ya. Saya merasa saya sedikit sekali ya Pak Didik, Pak Yakub, ya kita semua ini hamba-hamba Tuhan di sini merasa sedikit sekali dalam memperhatikan. Mungkin kami ini masih merasa kurang, tapi kalau jemaat semua terpelihara dan awal tahun 2025 saya ingat sekali bagaimana keuangan gereja benar-benar disempurnakan oleh Tuhan untuk membangun, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya mau cerita bahwa tahun 2025 buat kami sekeluarga adalah tahun di mana kami sangat melihat bagaimana Tuhan itu menyertai kami, menolong kami, dan telah menyelamatkan kami. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang lebih dahsyat bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Ya, istri akan menyanyi sebuah lagu. Nih. Berdiri di sini itu harus disogok dulu Bapak Ibu Saudara ya.
Ya, ini anak kami mungkin yang belum kenal namanya Cleon. Ya, ini yang tadi saya bilang anak yang pinter sekali. Ya. Dan anak-anak Bapak Ibu sama pinternya dengan Cleon. Amin, ya kan? Ya, masa depan anak-anak kita semua ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Pianonya. Ya, biar lagu ini bisa menjadi berkat buat jemaat semua. Lagunya agak melo, tapi pilihannya istri ya sudah gak apa-apa ya. Kita nyanyi dengan ketawa loh ya, gak boleh nangis. Ini hari yang sukacita. Sinarmu bagaikan mentari yang terbit di pagi hari, teriknya tak menyakitiku, beri kehidupan baru. Sinarmu bagaikan rembulan, terangi gelapnya malam. Cahayanya tak melukaiku, sebab itu ku agungkan namamu. Penjagaku tak pernah terlelap, namamu kudus, jaminan hidupku. Tak ku ragu akan hari esok, besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Amin. Jemaat yang bisa nyanyi lagu ini kita nyanyi sama-sama ya. Sinarmu bagaikan rembulan, terangi gelapnya malam. Cahayanya tak melukaiku, sebab itu ku agungkan namamu. Penjagaku tak pernah terlelap, namamu kudus, jaminan hidupku. Tak ku ragu akan hari esok, besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Penjagaku tak pernah terlelap, namamu kudus, jaminan hidupku. Tak ku ragu akan hari esok, besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Ya, beri tepuk tangan buat kami semua. Kalau enggak tepuk tangan nanti enggak nyanyi lagi. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Nyanyi boleh? Ayo. Ya sudah, enggak apa-apa kalau enggak ada yang menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Saya percaya dari wajah-wajah yang tersenyum, Anda semua menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Pemusik bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuki tahun 2026 dengan berkata kebaikan Tuhan menyertaiku. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan 5 kebaikan Tuhan. Apa itu? Dia sudah mengampuni kesalahan kita, Dia menyembuhkan sakit penyakit kita, Dia menyelamatkan kita dari lubang kubur. Yang keempat, Dia membuat perjalanan kita beruntung. Yang kelima, Dia memuaskan hasrat kita. Apa yang menjadi keinginan saudara, Tuhan akan memuaskan kita di tahun ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Nanti
Nanti pulang Bapak Ibu Saudara akan menerima ayat emas yang sudah dicetak. Anda bisa frame ayat ini, tempel, taruh di dinding kamar, di dinding rumah, ya. Di kamar mandi juga boleh. Ada loh, Bu Foni taruh di kamar mandi kalau nggak salah ya Bu Foni ya. Ayat firman ini, di cermin ya, cermin kamar, oh iya. Kalau saya taruh di mobil, di dekat persneling, jadi kalau pas mau persneling saya lihat ayat, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Anda bisa pakai. Lalu Bapak Ibu Saudara, Minggu tanggal 4 kita akan dilayani oleh Pastor Yakub ya, dengan pesan-pesan Tuhan yang lebih kuat. Lalu Minggu tanggal 11 kita akan ada